Pemirsa, polisi menemukan 3 apotek nakal di Bogor, Jawa Barat yang menjual obat COVID-19 dengan harga tinggi. 3 pengelola apotek ini ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 1 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah. Jajaran Satgas COVID-19 Kepolisian Resor Bogor Kota membongkar praktek apotek nakal yang menimbun dan menjual obat COVID-19 2 kali lipat di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga apotek ini yakni Apotek Medika Pahlawan, Apotek Sentral Pangestu, dan Apotek Tanjakan Puspa menjual obat terapi COVID-19, Ivermectin, dan Avigan kepada masyarakat di atas harga eceran tertinggi. Kami menemukan untuk dan juga 1 dus obat Favipiravir. Ivermectin ini harga per botol ini adalah 150.000. Ini dijual bisa 2 kali lipat, 300.000 dan sebagainya. Padahal seharusnya adalah sekitar 150.000, ya, 2 kali lipat. Sehingga modus yang dilakukan, yang pertama adalah menjual di luar harga, di luar harga HET. Yang kedua, menjualnya secara online dengan harga jauh di atas HET. Yang ketiga, dijual di luar wilayah dari Kota Bogor ini. Selain mengamankan barang bukti obat, polisi juga menetapkan 3 pengelola apotek sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman 1 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat diperpanjang hingga akhir Juli. Kebijakan ini diambil karena masih tingginya kasus COVID-19 yang dipicu varian Delta. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hingga akhir Juli 2021. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam kunjungannya di Yogyakarta. Anak-anak dan orang ibu hamil sudah banyak yang jadi korban, yang meninggal, yang sudah mulai banyak. Ini artinya apa? Berarti ini perang asimetris menghadapi COVID-19 ini. Karena itu Bapak Presiden juga sudah mulai memerankan TNI Polri itu karena pertimbangan kita ini sudah tidak bisa ditangani secara biasa ini. Daruratnya sudah darurat militer, hanya musuhnya memang bukan musuh militer konvensional, tapi pasukan tak terlihat itu. Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan Bapak Presiden, dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM. Dalam sepekan terakhir, kasus positif COVID-19 harian terus meningkat. Yang awalnya 36.000 naik menjadi 47.000 hingga puncaknya di 56.000 kasus dalam sehari. Lalu angka kematian juga tinggi. Yang awalnya 1.000 kasus sempat melandai di pertengahan minggu tetapi kembali tinggi mencapai 1.200 kasus kematian per hari. Sementara angka kesembuhan yang awalnya tinggi di angka 34.000 kasus, kini berada di rata-rata 20.000 kasus per harinya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyebut varian Delta menjadi penyebab tingginya kasus COVID-19 di tengah pemberlakuan PPKM darurat sejak 3 Juli lalu. Peningkatan kasus COVID-19 ini dominasi oleh varian Delta. Nah, kalau kita lihat yang kanan yang marun ini, itulah dia. Jadi hampir semua sekarang di Jawa ini, kalau nggak boleh saya katakan ya semua, itu dikontrol oleh varian Delta. Nah ini saya mohon supaya kita paham, varian Delta ini varian yang tidak mudah dikendalikan. Jadi berbagai upaya dilakukan untuk menekan penyebaran dan kematian akibat COVID-19. Mulai dari penyediaan stok gas oksigen yang terus krisis, penyaluran obat-obat gratis untuk pasien COVID-19 yang isolasi mandiri, hingga ketersediaan rumah sakit darurat dan ruang perawatan bagi pasien dengan gejala berat. Selain itu, nasib warga juga harus diperhatikan apalagi adanya PPKM darurat cenderung membuat penghasilan warga terhenti. Penyaluran sembako dan bantuan langsung tunai diharapkan segera terrealisasi karena mobilitas warga dibatasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyekatan PPKM darurat berlangsung di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur. Dan menjelang malam tadi, petugas sempat melonggarkan penyekatan arus lalu lintas. Pemberlakuan penyekatan di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta, mayoritas pengendara telah paham aturan yang berlaku.
Rata-rata pengendara yang melintas sudah mengantongi STRP sehingga diizinkan untuk lewat ruas Jalan Basuki Rahmat. Untuk pengendara yang tidak memenuhi syarat melintas akan dialihkan ke lajur kiri mengarah ke Jalan DI Panjaitan. Sementara kondisi underpass Basura malam tadi tidak seramai pada pagi harinya, di mana saat aktivitas perkantoran dimulai. Petugas terus melakukan penjagaan hingga pukul 22 malam tadi. Pemerintah melarang warga mudik Idul Adha tahun ini. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyatakan langkah ini dilakukan karena melonjaknya kasus positif COVID-19. Kemudian tadi di Ratas juga saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa Kementerian Agama akan segera berkoordinasi dengan ormas-ormas Islam, NU, Muhammadiyah, MUI, dan ormas Islam yang lainnya untuk bersama-sama menghimbau kepada masyarakat tidak melakukan mudik Idul Adha. Karena kita tahu mudik ini akan memicu penyebaran virus COVID-19 ini. Pemirsa, Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin COVID-19, yaitu vaksin jadi Sinopharm dan juga AstraZeneca. Kedatangan vaksin diharapkan bisa mempercepat dan memperluas cakupan program vaksinasi nasional, sehingga target penyuntikan 2 juta vaksin per hari di bulan Agustus dapat tercapai. Sebanyak 1.408.000 dosis vaksin jadi Sinopharm tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat siang. Kedatangan vaksin Sinopharm ini adalah tahapan keempat dari rangkaian kedatangan vaksin Sinopharm dan merupakan tahap ke-27 dari upaya mendatangkan vaksin COVID-19 oleh pemerintah. Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansuri mengatakan di bulan Juli ini total akan datang 6 juta dosis vaksin Sinopharm yang merupakan bagian dari program vaksin gotong royong. Dan kita berharap bahwa dengan pelaksanaan vaksin gotong royong ini akan menjadi opsi tambahan bagi masyarakat yang ingin mendukung tercapainya target vaksinasi nasional, di mana pemerintah sudah mencanangkan Indonesia untuk bisa mencapai total vaksinasi sebanyak 2 juta dosis per harinya untuk Indonesia bisa sesegera mungkin mencapai herd immunity, dan ini juga diharapkan bisa membantu para WNA yang bertugas ataupun juga yang tinggal di Indonesia agar mereka juga bisa terlindungi. Sebelumnya, sebanyak 1.041.400 dosis vaksin jadi AstraZeneca tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat pagi dengan menggunakan pesawat Singapore Airlines SQ950. Kedatangan vaksin AstraZeneca ini merupakan bagian dari perjanjian bilateral antara AstraZeneca dengan pemerintah Indonesia dalam pengiriman 50 juta dosis vaksin jadi langsung kepada Indonesia. Vaksinasi untuk anak-anak usia 12 hingga 18 tahun di Kota Yogyakarta telah dimulai. Pelaksanaan vaksinasi ini petugas mendatangi rumah warga atau door-to-door serta menyusuri jalan perkampungan untuk melakukan vaksinasi dengan sasaran para pelajar. Pelajar di Kelurahan Mujamuju, Umbul Harjo, Yogyakarta mengikuti vaksinasi secara door-to-door yang dilakukan petugas Dinkes bersama BIN Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski harus menyusuri jalan perkampungan melalui gang kecil permukiman, tak menyurutkan niat petugas untuk melaksanakan vaksinasi dengan sasaran para pelajar. Vaksinasi door-to-door ini menggunakan vaksin Sinovac dengan sasaran pelajar dari SD, SMP, dan SMA usia 12 tahun ke atas sebagai upaya mempercepat vaksinasi. Vaksinasi diutamakan untuk mereka yang mempunyai keterbatasan dan tidak bisa mendatangi fasilitas kesehatan. Itu juga masyarakat yang selama ini ada yang takut, ada yang mungkin kesempatannya agak sulit, atau juga karena satu dan lain hal, ada juga yang karena keyakinannya yang berbeda, atau juga yang terpengaruh hoax dan sebagainya. Ini ya kita deketi dari door to door hingga ada rasa nyaman, juga rasa diperhatikan. Melanjutkan dari yang terdahulu usia 18 ke atas, sekarang sudah ditambahkan dari usia 12 sampai 18 tahun. Sehingga usia pelajar ini segera bisa tervaksin.
Sebagai bentuk perhatian kepada warga terdampak PPKM darurat, BIM Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberikan bantuan paket sembako kepada warga yang selesai divaksin. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Program percepatan vaksinasi COVID-19 terus gencar dilakukan di wilayah Indonesia. Salah satunya adalah serbuan vaksin serentak TNI Polri yang dilaksanakan di Balai Prajurit Pangkalan Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Serbuan vaksinasi ini turut menggandeng pihak swasta dalam melaksanakannya dan melibatkan tenaga vaksinator dari sentra vaksin Serviam. Serbuan vaksinasi yang dilakukan Angkatan Laut Marinir Cilandak, Jakarta Selatan ramai didatangi oleh para pekerja dari sektor esensial dan kritikal. Program percepatan vaksinasi yang menggandeng pemerintah Kota Jakarta Selatan dan pihak swasta ini merupakan wujud pelaksanaan dari program pemerintah pusat yang menargetkan 2 juta vaksin dalam 1 hari. Serbuan vaksin ini diberikan kepada masyarakat umum di wilayah Jakarta Selatan, keluarga besar marinir dan pekerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Serbuan vaksin TNI Polri ini menargetkan 1.500 vaksin dalam 1 hari dan akan berjalan hingga 5 hari ke depan. Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan pihak swasta merasa terbantu dan berterima kasih kepada TNI Polri, terutama kepada TNI Angkatan Laut Korps Marinir yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan serbuan vaksinasi ini. Diharapkan serbuan vaksin ini dapat membantu mewujudkan kekebalan kelompok agar COVID-19 tidak semakin meluas penyebarannya. Kita menyelenggarakan kegiatan ini dengan beberapa kriteria. Kita dilaksanakan untuk para petugas atau karyawan yang berinteraksi langsung dengan para masyarakat atau dengan publik, termasuk untuk masyarakat umum yang ada di wilayah Kota Jakarta Selatan dan termasuk kepada keluarga besar TNI yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Demikian. Kuota perharinya berapa Pak yang disediakan? Kita di sini menggunakan vaksin Sinovac, kemudian kuota per hari yang kita targetkan adalah 1.300 sampai dengan 1.500 vaksin yang akan dapat kita berikan kepada masyarakat luas di sini. Polsek Tarumajaya Kabupaten Bekasi memberi bantuan dengan meringankan pembayaran uang sewa lapak pedagang selama 1 bulan. Hal ini untuk meringankan beban pedagang yang terdampak PPKM darurat. Yang lainnya juga sama. Puluhan pedagang kaki lima yang berada di Pasar Modern Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jumat sore dirazia petugas kepolisian. Namun razia kali ini bukanlah razia protokol kesehatan, namun petugas mengumpulkan para pedagang untuk memberitahukan keluhan-keluhan selama PPKM darurat. Dengan menerima keluhan dari pedagang, Kapolsek Tarumajaya Kabupaten Bekasi berjanji untuk memberikan keringanan pembayaran uang sewa lapak pedagang dengan tidak membayar uang sewa 1 bulan selama PPKM darurat. Solusi ini pun disambut gembira oleh para pedagang. Pasalnya selama PPKM darurat berjalan, pendapatan pedagang sangat sepi. Ya, tadi kata Pak Polisi, untuk uang sewa yang udah masuk dari bulan Juli sampai Desember mau dibebaskan. Kalau sebelum PPKM, alhamdulillah saya bisa dapat 200 setiap hari gitu. Setelah PPKM darurat, itu sangat tertekan sekali. Berapa Bu? 20.000. Sementara itu menurut Kapolsek Tarumajaya, Edi Suprayitno, dirinya akan melakukan upaya kepada pimpinan pengelola Pasar Modern Harapan Indah agar di masa pandemi dan penerapan PPKM darurat, para pedagang tersebut tidak dimintai uang iuran atau uang sewa tersebut. Ini adalah bentuk empati kami. Akan menemui pimpinan tempat pengelola ini agar memberikan keringanan kepada mereka pedagang-pedagang ini. Saya berjanji kepada mereka akan memberikan solusi yang terbaik, yaitu salah satunya akan menghadap kepada pimpinan pengelola ini agar sebulan ini selama PPKM darurat mereka tidak dimintai uang iuran atau uang sewa tempat tersebut. Selain memberikan himbauan kepada para pedagang kaki lima yang berada di Pasar Modern, petugas kepolisian juga memberikan sembako berupa beras, vitamin, dan masker agar di masa pandemi dan penerapan PPKM darurat ini bisa bermanfaat bagi mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.
Sementara itu, kepedulian polisi terhadap masyarakat pekerja di Jakarta pada masa PPKM darurat diwujudkan dengan membagikan sembako. Di sela penerapan protokol kesehatan, para poluan ini mendatangi langsung Pangkalan Angkatan Umum di wilayah Cililitan untuk meringankan beban mereka membagikan berbagai sembako. Bantuan tidak hanya diberikan di satu lokasi. Para poluan juga mendatangi pangkalan ojek serta memberikan bantuan kepada pedagang kaki lima. Dengan tetap mengimbau protokol kesehatan, para poluan ini membagikan dengan cara mendatangi para penerima agar tidak terjadi antrian dan kerumunan. Ya, harapan kita ya terutama ya keadaan ini berubah lah. Soalnya kita dapatnya satu kali penumpang aja 3 jam kita nunggu di sini. Ya, ada kan yang ngantri juga banyak. Dan cepat berlalu ya, Pak? Iya, kita harapin cepat berlalu lah. Ya, kita berubah. Terima kasih, Pak. Iya. Ketersediaan oksigen medis di depot-depot pengisian Jakarta mulai menipis. Ainus Pagi segera kembali dengan informasi selengkapnya.